Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erska Ardianuka, NPM 202400101006. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang e-commerce dan m-commerce. Yang pertama ada definisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Seluruh proses seperti promosi, pemesanan, pembayaran, dan layanan pelanggan dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone. Yang selanjutnya ada m-commerce atau mobile commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Biasanya menggunakan aplikasi seperti Shopee, OVO, atau Dana sehingga lebih cepat dan praktis. Yang kedua ada perbedaan antara e-commerce dan m-commerce. E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet menggunakan website. Sedangkan m-commerce adalah transaksi yang dilakukan melalui smartphone atau tablet menggunakan aplikasi mobile, sehingga lebih praktis dan bisa digunakan di mana saja. M-commerce juga memanfaatkan fitur HP seperti GPS dan kode QR yang tidak umum digunakan pada e-commerce. Yang selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Business to business adalah jenis e-commerce di mana antara dua perusahaan. Model ini biasanya melibatkan pembelian dalam jumlah besar, kontrak jangka panjang, dan proses negosiasi yang lebih kompleks. Contohnya adalah supplier bahan baku yang menjual ke pabrik. Yang kedua ada business to public administration. Business to public administration adalah bentuk e-commerce yang melibatkan transaksi antara perusahaan swasta dan organisasi pemerintah. Perusahaan menyediakan layanan atau produk untuk kebutuhan administrasi atau operasional pemerintah. Yang ketiga ada business to consumer atau B2C. Dalam model bisnis ini, perusahaan menawarkan produk atau layanan secara langsung kepada konsumen per orang. Contoh yang paling umum dari B2C adalah belanja daring, di mana pelanggan membeli barang dari platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Yang keempat ada consumer to business. Model e-commerce consumer to business merupakan kebalikan dari model seperti freelance atau pelaku bisnis kecil menawarkan produk atau jasa mereka pada perusahaan. Yang kelima ada consumer to public administration. Jenis e-commerce consumer to public administration berfungsi serupa dengan model consumer to business. Namun, proses transaksinya terjadi antara individu dan instansi pemerintah. Dalam model ini, individu perorangan bisa menyediakan berbagai layanan atau produk kepada badan publik, seperti konsultan yang menawarkan keahlian mereka dalam bidang tertentu untuk proyek pemerintah. Yang keenam ada consumer to consumer atau C2C. E-commerce dalam model ini adalah jenis transaksi online yang terjadi antara dua individu atau konsumen. Dalam model ini, seorang individu bisa menjual produk atau layanan mereka langsung ke konsumen lain tanpa perantara perusahaan. Platform C2C ini juga sering dilengkapi fitur seperti ulasan pengguna dan sistem peringkat untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis m-commerce. Yang pertama ada mobile banking. Mobile banking ini adalah layanan perbankan melalui aplikasi di smartphone seperti BRI Mobile, Livin by Mandiri, dan lainnya. Digunakan untuk cek saldo, transfer, bayar tagihan, dan transaksi keuangan lainnya. Yang kedua ada mobile payment. Layanan pembayaran digital berbasis aplikasi seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, memungkinkan pembayaran cepat melalui kris, top up saldo, dan transaksi tanpa uang tunai. Yang ketiga ada mobile shopping. Mobile shopping adalah aktivitas belanja online melalui aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Pengguna dapat mencari produk, memesan, dan membayar langsung lewat smartphone. Yang keempat ada mobile ticket.
Mobile tiket ini untuk memesan tiket pesawat, kereta, hotel melalui aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com. Proses pemesanan lebih cepat, praktis, dan tiket tersimpan digital. Yang kelima ada transport online. Layanan pemesanan kendaraan dan pengantaran melalui aplikasi seperti Gojek dan Grab. Mendukung layanan ojek, taksi online, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Memungkinkan proses jual beli dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet, sehingga konsumen dapat lebih mudah membandingkan harga, memilih produk, dan melakukan pembayaran secara cepat. Selain itu, penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko fisik. Namun, e-commerce ini juga mempunyai kekurangan seperti resiko penipuan online, kualitas barang yang kadang tidak sesuai karena pembeli tidak bisa melihat produk secara langsung, serta jaringan ketergantungan pada jaringan internet dan keamanan data yang harus dijaga. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan m-commerce. M-commerce menunjukkan karena transaksi dapat dilakukan langsung melalui smartphone sehingga lebih praktis dan cepat. Pengguna bisa berbelanja, membayar, dan memesan layanan seperti transport hanya dengan satu genggam. Fitur seperti GPS, kamera, QR Code juga membuat transaksi semakin mudah. Meski begitu, e-commerce juga memiliki kekurangan, yaitu bergantung pada baterai dan jaringan internet yang stabil, tampilan layar yang lebih kecil, serta resiko keamanan jika perangkat hilang disusupi aplikasi bahaya. Di sini ada tantangan dan solusi. Dalam e-commerce dan m-commerce, tantangan yang sering terjadi meliputi meningkatnya penipuan online, resiko kebocoran data pribadi, serta koneksi internet yang tidak stabil, sehingga mengganggu proses transaksi. Selain itu, banyaknya produk palsu yang beredar di platform digital, membuat konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih toko atau penjual. Dan di sini ada solusinya. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, pengguna dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan aplikasi resmi yang terpercaya, dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah agar akun lebih terlindungi. Konsumen juga perlu membiasakan diri memeriksa rating atau ulasan penjual sebelum membeli produk, menghindari link yang mencurigakan, serta memilih metode pembayaran yang aman untuk mencegah risiko penipuan. Yang terakhir ada perkembangan e-commerce dan m-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce dan m-commerce di Indonesia meningkat sangat cepat seiring bertambahnya pengguna internet dan smartphone. Banyak pelaku UMKM mulai beralih ke platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Pemerintah juga turut serta perluasan jaringan internet ke berbagai daerah. Selain itu, hadirnya sistem pembayaran metode seperti kris membuat masyarakat semakin nyaman dan terbiasa melakukan transaksi secara online. Sekian pemaparan materi saya tentang e-commerce dan m-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.